bukan kehilangan. Tapi ketika kita mulai merasa bahagia, tiba-tiba hati jadi takut. Takut kalau semua ini hanya sementara. Takut kalau setelah tenang, ada luka lagi yang menunggu. Padahal, bisa jadi di balik rasa takut itu, Allah sedang mengajarkan kita arti bahagia yang lebih dalam. Bahagia yang tidak tergantung pada keadaan, tapi pada kedekatan dengannya. Assalamualaikum, sahabat Laras Hasanah. Di ruang ini, kita belajar memahami hal-hal yang sering tak sempat kita pahami, termasuk rasa takut di balik kebahagiaan. Jika video ini menyentuh hatimu, jangan lupa tekan subscribe, tinggalkan jejak dengan like dan komentar. Karena setiap komentar dari hatimu bisa menjadi doa bagi orang lain yang sedang berjuang diam-diam. Dan tonton video ini sampai akhir, karena di akhir nanti kamu akan tahu, mungkin selama ini Allah tidak menjauh, Dia hanya sedang mendidik hatimu agar mampu mencintai dengan tenang. Dalam perjalanan hidup, kita sering merasa letih, beban terasa berat, langkah terasa lambat, dan hati seperti tak lagi punya tenaga untuk berharap. Namun, justru di titik itulah Allah sedang mengajarkan kita cara bertahan. Bertahan bukan hanya tentang menunggu badai berlalu, tetapi tentang tetap berdiri meski angin menampar wajahmu. Tentang tetap percaya saat segalanya tampak runtuh. Tentang tetap berdoa meski belum ada tanda-tanda jawaban. Allah tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tapi Dia menjanjikan pertolongan bagi yang sabar dan percaya. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Al-Baqarah 153. Bertahan itu kadang berarti menahan diri dari putus asa saat hati ingin menyerah. Tapi iman berkata, sedikit lagi, tetaplah di sini. Karena setiap luka yang kamu tahan, setiap tangis yang kamu sembunyikan karena Allah, semuanya tidak akan sia-sia. Allah melihat perjuanganmu dalam diam. Dia tahu setiap malam yang kamu lewati dengan air mata. Dia tahu setiap doa yang tidak pernah kamu lewatkan. Meski hatimu mulai ragu apakah Dia mendengar, tapi ketahuilah, Allah selalu mendengar. Hanya saja, Dia ingin hatimu tumbuh lebih kuat, lebih ikhlas, dan lebih mengenalnya. Inilah cara Allah mengajarkan kita bertahan, melalui kehilangan, melalui kecewa, melalui sesuatu yang tak kita mengerti pada awalnya. Namun di balik semua itu, Dia sedang menyusun sesuatu yang jauh lebih baik. Ketika hidup menamparmu berkali-kali, ingatlah bahwa setiap ujian datang bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membentukmu. Batu permata tidak akan bersinar jika tidak digosok. Emas tidak akan berkilau jika tidak dilebur dalam api. Begitu juga hatimu. Tidak akan kuat tanpa ujian, tidak akan matang tanpa kesedihan. Allah tidak ingin kamu menjadi lemah. Dia ingin kamu mengenal siapa dirimu saat segala hal diambil darimu. Apakah kamu masih mampu tersenyum? Apakah kamu masih percaya pada takdirnya? Apakah kamu masih berbaik sangka meski keadaan memburuk? Bertahan bukan berarti tidak pernah menangis. Tangisan adalah bahasa hati kepada Tuhan. Bahkan Rasulullah pun menangis dalam sujudnya, merendahkan diri sepenuhnya di hadapan Sang Pencipta. Maka jangan merasa lemah karena air matamu. Justru disitulah kekuatanmu. Saat kamu tetap bersandar kepada Allah dalam keadaan terendah. Dan ingatlah, setiap kali kamu berkata dalam hati, "Ya Allah, aku lelah," Allah menjawab dalam hatimu, "Bersabarlah, karena aku bersamamu." Cara bertahan yang Allah ajarkan bukan dengan kebanggaan, bukan dengan kepura-puraan kuat, tapi dengan tawakal, dengan menyerahkan hasil sepenuhnya kepadanya, sambil tetap berusaha dengan sebaik mungkin. Bertahan
berarti tetap berbuat baik, meski dunia memperlakukanmu tidak adil. Bertahan berarti tetap jujur, meski kejujuran membuatmu terluka. Bertahan berarti tetap salat, meski hatimu sedang hampa. Karena setiap langkah kecil yang kamu ambil menuju Allah akan dibalas dengan langkah besar dari Nia menuju dirimu. Allah tidak pernah lupa. Setiap sabar yang kamu tahan, setiap kebaikan yang kamu lakukan diam-diam, setiap kali kamu memilih menahan marah, semuanya dicatat oleh malaikat dan kelak akan kembali padamu dalam bentuk yang tak terbayangkan. Bertahanlah walau dunia seolah menutup semua pintu, karena Allah selalu menyisakan satu pintu yang tidak terlihat mata manusia, pintu harapan dari langit. Dan pintu itu terbuka untuk orang yang tidak menyerah pada Allah. Mungkin saat ini kamu sedang berada di ujung kekuatanmu, tapi ingat, justru di sanalah Allah menurunkan kekuatannya. Allah tidak membebani seseorang, melainkan sesuai kesanggupannya. Quran Al-Baqarah 286. Jadi jika kamu masih di sini, masih bisa mendengar ini, berarti kamu masih sanggup. Dan Allah tahu itu. Kamu hanya perlu percaya bahwa di balik semua rasa sakit ini, ada rahmat yang besar menunggumu. Dan ketika suatu hari nanti, kamu melihat ke belakang, kamu akan tersenyum dan berkata, "Ya Allah, ternyata inilah caramu mengajarkanku bertahan." Hidup bukan tentang seberapa cepat kita sampai pada tujuan, tapi tentang seberapa kuat kita bertahan di jalan yang Allah pilihkan. Bertahanlah dengan iman, bersabarlah dengan doa, dan yakinlah, setiap luka hari ini akan menjadi alasanmu bersyukur kelak, karena Allah tidak pernah meninggalkan hamba yang bertahan untuknya. Dalam hidup, setiap dari kita pasti pernah merasa lelah. Ada hari-hari di mana kita tersenyum di luar, tapi menangis dalam hati. Ada waktu di mana dunia tampak begitu sunyi, seolah Allah pun diam. Namun sesungguhnya, di saat itulah Allah sedang mengajarkanmu sesuatu yang agung. Cara bertahan. Bertahan bukan hanya tentang menahan rasa sakit, tetapi tentang tetap percaya ketika harapan terasa jauh, tentang tetap melangkah ketika kakimu gemetar, tentang tetap berdoa ketika doamu belum juga terjawab. Allah tidak menciptakan rasa sakit untuk menghancurkanmu, tapi untuk mendidikmu, agar kamu lebih mengenalnya, lebih dekat padanya, dan lebih ikhlas menjalani takdirnya. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155-157, "Dan sungguh, kami akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu mereka yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata, 'Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un.' Sesungguhnya kami milik Allah, dan kepadanya kami akan kembali." Itulah kunci pertama yang Allah ajarkan untuk bertahan, kesabaran. Sabar bukan berarti pasrah tanpa daya. Sabar adalah bentuk kekuatan yang tenang, kekuatan yang tidak terlihat oleh mata, tapi dirasakan oleh hati. Sabar adalah bukti bahwa kamu masih yakin pada janji Allah, bahkan ketika segalanya tampak mustahil. Kadang, kamu bertanya dalam hati, "Ya Allah, sampai kapan aku harus bertahan seperti ini?" Dan seolah Allah menjawab dengan lembut, "Bertahanlah, karena aku masih menuliskan kisah indah untukmu." Allah tahu setiap detak hatimu. Dia tahu setiap kegelisahan yang kamu sembunyikan, setiap malam yang kamu habiskan dalam doa, setiap sujud yang kamu panjangkan dalam tangis diam. Tidak ada yang luput dari pengetahuannya. Dan ketika kamu merasa sendirian, ketika dunia menutup semua pintu, ingatlah bahwa Allah tidak pernah menutup pintunya. Pintunya selalu terbuka bagi hamba yang mengetuk dengan rendah hati.
karena sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat lehermu sendiri. Terkadang Allah mengajarkan kita bertahan dengan cara yang tidak kita sukai, melalui kehilangan, melalui penolakan, melalui kegagalan. Kita merasa hancur, padahal sebenarnya Allah sedang menghapus sesuatu yang tidak baik untuk kita. Kamu mungkin kehilangan seseorang yang kamu cintai. Kamu mungkin gagal dalam cita-cita yang kamu perjuangkan. Kamu mungkin terjebak dalam keadaan yang kamu benci. Tapi sadarlah, bisa jadi disitulah Allah sedang menjagamu. Karena tidak semua yang hilang itu kerugian. Kadang, itu adalah bentuk perlindungan. Allah berfirman, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Quran Al-Baqarah 216. Ketika kamu menangis karena sesuatu yang Allah ambil, ingatlah, Dia tidak mengambil untuk menghancurkan. Dia mengambil untuk menggantikan dengan yang lebih baik. Namun sebelum itu, Dia ingin kamu belajar bertahan. Bertahan itu tidak selalu terlihat gagah. Terkadang bertahan itu hanya tentang tetap tersenyum, meski hatimu hancur. Tetap menyapa orang lain, meski kamu sendiri kesepian. Bertahan itu ketika kamu masih mengucap Alhamdulillah di tengah badai. Karena kamu tahu, seberat apapun ujian ini, Allah tidak akan meninggalkanmu. Lihatlah langit malam, kadang gelapnya terasa pekat, tapi di sanalah bintang-bintang paling indah bersinar. Begitu pula hatimu, ketika diterpa kegelapan, di sanalah cahaya iman bisa benar terlihat. Bertahan juga berarti belajar melepaskan kendali. Tidak semua hal harus sesuai keinginan kita. Ada saatnya kamu berhenti bertanya, mengapa ini terjadi? Dan mulai berkata, Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Disitulah letak ketenangan sejati. Doa adalah senjata orang beriman, dan doa yang lahir dari hati yang terluka adalah doa yang paling didengar oleh Allah. Bahkan saat lidahmu tak sanggup berkata, air matamu sudah cukup sebagai bahasa, karena Allah tahu isi hatimu. Bahkan sebelum kamu mengucapkannya, bertahanlah dengan doa, meski tidak langsung dikabulkan, karena mungkin Allah ingin kamu tumbuh dulu dalam kesabaran. Mungkin Allah ingin memperbaiki sesuatu di dalam hatimu, atau mungkin Allah sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih indah. Rasulullah bersabda, doa seorang hamba akan selalu dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Hadis Bukhari dan Muslim. Tergesa-gesa berarti ingin hasil cepat tanpa proses. Padahal dalam proses bertahan itulah Allah sedang menanamkan iman yang kuat. Kadang kamu merasa tidak ada pertolongan, tapi sebenarnya pertolongan Allah datang dalam bentuk yang tidak kamu sadari. Pertolongan bisa berupa seseorang yang tiba-tiba hadir memberi semangat. Bisa berupa pintu rezeki yang muncul dari arah tak terduga. Atau bahkan hanya berupa ketenangan hati di tengah kekacauan. Itulah tanda-tanda Allah sedang menjagamu. Jika kamu masih bisa berdoa, berarti Allah belum menutup hatimu. Jika kamu masih bisa bersyukur, berarti Allah masih membimbingmu. Dan jika kamu masih bisa bertahan hari ini, berarti Allah masih menanamkan kekuatan dalam jiwamu. Suatu saat nanti, kamu akan memahami mengapa semua ini harus terjadi. Kamu akan tersenyum sambil berkata, andai aku menyerah waktu itu, aku tak akan sampai di titik ini. Setiap air mata yang jatuh hari ini akan menjadi cahaya di masa depanmu. Setiap luka akan menjadi pelajaran, dan setiap kesulitan akan menjadi bukti bahwa kamu tidak sendirian. Karena selama kamu bersama Allah, kamu selalu punya arah, selalu punya tujuan, selalu punya tempat untuk pulang. Bertahan
bukan hanya tentang hidup hari ini, tapi tentang mempercayai bahwa Allah sedang menulis kisah terbaik untuk esok. Jangan menyerah. Meski hatimu lelah, jangan berhenti berharap. Meski jalannya panjang, dan jangan berhenti berdoa. Meski jawabannya belum datang, sebab dalam setiap detik perjuanganmu, Allah sedang menghapus dosamu, meningkatkan derajatmu, dan menyiapkan hadiah besar di akhir perjalananmu. Dan kelak, ketika semua doa telah terjawab, ketika semua luka telah sembuh, kamu akan sadar, inilah cara bertahan yang Allah ajarkan padaku. Bertahanlah, bukan karena kamu kuat, tapi karena Allah lah yang menguatkanmu. Jangan menyerah, karena setiap ujian hari ini adalah bukti kasih sayang Allah.